Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Dua bandar sabu-sabu ditangkap di Jalan Lintas Sumatera, Lampung Tengah saat baru pulang dari Sumatera Utara. 1 kilogram sabu-sabu disita. Kesal digugat cerai istrinya, seorang pria tega menculik dan mencabuli putri tirinya. Karyawan agen ATM Mini di Tulang Bawang jadi korban peredaran uang palsu. Pelaku menyamar sebagai konsumen. Suara tembakan peringatan berkali-kali mewarnai penyergapan bandar narkoba di Jalan Lintas Sumatera Terbanggi Besar, Lampung Tengah pada Senin siang. Minibus yang dikendarai tersangka diadang di jalan dan 2 orang di dalamnya ditangkap. Buka. Ini. Dari penggeledahan di mobil tersangka, polisi menemukan 1 kilogram lebih sabu-sabu yang disimpan dalam bantal di bagasi belakang. Tersangka bernama Imam Mahmudi dan Helmi Siswandi, warga Padang Ratu, Lampung Tengah. Keduanya ditangkap saat baru membeli sabu-sabu langsung di Medan, Sumatera Utara. Polisi menduga sabu-sabu itu berasal dari luar negeri dan masuk Indonesia melalui Sumatera Utara. Tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu seberat barang bukti seberat 1 kilo 60 gram. Jadi 1 kilo lebih ini barang bukti didapat dalam 1 paket, bukan beberapa paket, tapi di dalam 1 paket. TKP-nya adalah di Jalan Raya Lintas Tengah, Kelurahan Terbanggi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Jadi untuk peredaran narkoba kita tidak ada ampun. Begitu pula dari hasil ungkapan yang kita rilis hari ini merupakan pengembangan dari data hasil tangkapan kami sebelumnya, di mana perjalanan dari narkoba itu sendiri kami dapat memprediksi bahwa ini barang masuk dari luar Indonesia yang dibawa melalui Pelabuhan Tikus masuk kota Medan dan melalui jalur darat dengan tujuan untuk diedarkan di Pulau Jawa maupun Sumatera. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu bandar besarnya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Ya, ini Pak Budana Medan. Ya kan Pak Izal? Kemungkinan aku, simpang aku. Kumpul sini. Pesta musik organ tunggal yang digelar di teras rumah di Desa Sindang Sari, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara, digerebek polisi pada Senin siang. Polisi menghentikan musik organ tunggal ini dan menggeledah belasan orang di tempat ini. Ya, ayo. Ini di mana? Dari 11 yang ditangkap, 2 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka bandar narkoba. Keduanya adalah pasangan suami istri sekaligus pemilik rumah bernama Irwan Yunus dan Novi Novrianti. Polisi menyita 1 bungkus sabu-sabu siap edar. Dari penggeledahan di rumah Irwan, polisi menyita timbangan digital serta belasan plastik klip. Timbangan di sini ya?
Yang kita amankan ada 11 orang, tapi hasil pemeriksaan ada cuma 2 yang kita tetapkan sebagai tersangka, karena untuk yang 9 orang ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan tidak ada kaitannya dengan narkoba tersebut, hanya main di situ dan hanya ingin melihat-lihat saja. Dari Kabupaten dari siapa? Dari Yakub. Ada panggilan nggak ya? Aliasnya Caku itu. Iya. Berapa banyak waktu beli? Cuman 2 paket. Kira-kira berapa harganya waktu beli? 1.500. Satu paket ya, berarti 2 paket 15 juta. Itu kamu jual harga berapa nanti? 8.500. Satu paketnya 8 juta. Berarti Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Atas perbuatannya, pasangan suami istri pengedar narkoba terancam 20 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Pelaku eksibisionisme ditangkap di sebuah rumah makan lesehan di Terbanggi Besar, Lampung Tengah pada Minggu malam. Tersangka bernama Robiansyah, 31 tahun, warga Lahat, Sumatera Selatan. Pemeriksaan polisi Senin siang mengungkap bahwa Robiansyah menyasar korban anak-anak SD dan jumlahnya mencapai 22 orang untuk melampiaskan nafsu bejatnya. Kejahatan Robiansyah yakni mengajak korban melakukan panggilan video atau video call melalui WhatsApp untuk saling menunjukkan alat kelaminnya. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban menemukan rekaman video pelaku di ponsel putrinya yang kemudian dilaporkan ke polisi. Karena orang tuanya merasa ada yang janggal di dalam handphone anaknya, terjadi video call dan gambar-gambar porno yang ada di handphone anaknya, sehingga melaporkan ke Polres karena yang membuat video call maupun foto-foto porno itu adalah seseorang yang tidak dikenal, bukan anak sekolah. Setelah mereka melakukan komunikasi, dilakukan video call, kemudian dia mengeluarkan alat kelaminnya. Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah mengawal kasus ini dan mendampingi para korban untuk menghilangkan trauma mereka. Korban ini kita upayakan, sudah kita ambil langkah-langkah preventif dan kita asesmen, kita bawa ke psikolog untuk memulihkan trauma korban. Memberikan tontonan-tontonan film porno, kemudian menunjukkan alat kelaminnya, kemudian minta kepada korban untuk juga video call seks, VCS. Nah, kemudian ada beberapa hal yang memang tidak patut dilakukan oleh tersangka kepada anak-anak. Ponsel pelaku dan korban kini disita polisi sebagai barang bukti. Polisi menjerat tersangka dengan pasal ganda tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pornografi. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Seorang pria yang menculik anak tirinya ditangkap polisi Polresta Bandar Lampung Senin siang. Tersangka berinisial DY, warga Gisting, Tanggamus. Ia ditangkap saat menyekap korban di tempat persembunyiannya di Jakarta Selatan. Pemeriksaan polisi mengungkap penculikan itu karena DY kesal digugat cerai oleh istrinya yang kini tinggal di Bandar Lampung. Keduanya tinggal terpisah atau pisah ranjang. Selain menculik, DY juga mencabuli putri tirinya yang berusia 9 tahun itu. Korban diancam akan dibunuh jika tidak mau menuruti kemauannya. DY menculik putri tirinya supaya istrinya mau diajak rujuk. Penganiayaan kepada anak korban, penyiksaan dengan menempatkan di kamar mandi, memberikan makan cuma sekali, selanjutnya melakukan pelecehan seksual kepada korban, kepada anak tersebut. Itu dilakukan karena si tersangka ini merasa dendam. Dia mengirimkan juga ancaman kepada korban dengan isi jika tidak dapat ibunya, maka dapat anaknya pun jadi. Sehingga ibunya merasa resah terhadap apa yang dilakukan oleh tersangka. Penculikan itu dilaporkan oleh istri tersangka yang juga ibu korban. Polisi menyita pakaian serta hasil visum korban dari rumah sakit. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara.
Robi Lasto melaporkan dari Bandar Lampung.